Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih seberapa banyak ya informasi yang kita bawa-bawa dalam diri kita ini? Dan ini bukan cuma yang ada di pikiran loh, tapi ya di setiap sel tubuh Anda. Hari ini kita bakal coba kupas tuntas soal ini ya. Kita ambil inspirasi dari bab 11 buku legendaris Carl Sagan, Cosmos. Judul babnya keren nih, Kegigihan Ingatan. The Persistence of Memory ya, judul yang dalam maknanya. Betul. Coba deh, bayangin diri Anda itu kayak perpustakaan berjalan. DNA Anda aja nih, materi genetik di tiap sel itu, katanya setara sama 1000 jilid buku tebal. Banyak kan? 1000 jilid itu udah kayak perpustakaan pribadi yang lumayan ya. Iya, tapi tunggu dulu. Otak Anda, itu katanya nyimpen informasi yang setara 20 juta jilid buku. Gila nggak tuh? 20 juta, jauh banget ya lompatannya dari DNA. Nah, itu dia. Jadi, tujuan kita ngobrolin ini hari ini yaitu mau coba bongkar berbagai bentuk penyimpanan informasi ini. Mulai dari yang biologis di DNA, terus yang neurologis di otak kita. Sampai yang kita ciptakan di luar diri kita ya, kayak tulisan, buku, perpustakaan gitu. Persis. Kenapa ini penting? Ya karena ini nyangkut soal kelangsungan hidup kita, cara kita memahami alam semesta juga. Oke deh, mari kita bedah ini. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Perpustakaan paling tua yang dimiliki kehidupan, DNA. Si instruksi kehidupan itu ya. Iya, ditulisnya pakai bahasa yang kelihatannya simpel banget, cuma 4 huruf kimia, nukleotida itu kan, ATCG yang terkenal itu, fondasi kode genetik kita. Betul. Kelihatannya cuma 4 huruf, tapi kombinasinya itu yang bikin kerumitan luar biasa. Nah, soal skala informasinya gimana tuh? Beda-beda ya tiap makhluk. Banget. Bervariasi gila-gilaan. Contohnya virus ya. Ya. Dia kan ada di perbatasan antara hidup dan nggak hidup gitu. Informasi genetiknya dikit, cuma sekitar 10.000 bit. 10.000 bit, itu segimana banyaknya sih? Bit itu kan satuan dasar informasi digital ya. Nah, 10.000 bit itu kira-kira setara informasi di, ya, satu halaman kertas inilah. Cukup buat ngasih tahu virus cara nyerang sel sama bikin salinan dirinya. Simple tugasnya. Oke. Cuma instruksi dasar aja ya? Nah, kalau naik dikit ke bakteri, dia butuh sekitar 1 juta bit. Udah setara 100 halaman tuh. Kenapa lebih banyak? Ya, karena bakteri ini kan mesti cari makan sendiri, beda sama virus yang cuma numpang. Lebih kompleks lah hidupnya. Masuk akal. Terus lagi? Terus ada amoeba, makhluk satu sel, tapi lebih kompleks. Dia perlu sekitar 400 juta bit. Wah, itu udah setara 80 jilid buku tebal. Gila, 80 jilid buat amoeba doang? Iya, lumayan canggih dia ternyata. Nah, baru deh puncaknya, organisme kompleks kayak paus atau kita, manusia. Setiap sel di tubuh kita itu bawa perpustakaan lengkap. Isinya sekitar 5 miliar bit informasi. 5 miliar? Itu yang tadi dibilang setara 1000 jilid buku tebal ya? Betul, 1000 jilid. Coba deh direnungkan. Setiap sel Anda itu punya instruksi lengkap cara bikin seluruh tubuh Anda. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gila sih kapasitasnya. Tapi bukan cuma jumlahnya aja kan yang keren. Cara kerjanya itu gimana? Nah, itu dia yang lebih menakjubkan. Perpustakaan DNA ini kerjanya hampir sepenuhnya otomatis, di luar kesadaran kita. Ini warisan evolusi jutaan tahun. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, Anda makan apel. Nggak perlu mikir kan gimana cara ngolah gulanya? Tubuh otomatis pakai enzim tertentu, namanya heksokinase. Ini sama loh yang dipakai paus juga buat ngolah gula jadi energi. Oh gitu? Enzimnya sama kayak paus? Ya, salah satunya. Instruksi bikin enzim ini yang adanya di DNA. Coba bayangin kalau nggak ada instruksi otomatis ini, makan aja bisa bahaya buat kita. DNA itu tahu caranya. Jadi kayak udah terprogram gitu ya? Banget. Dan fakta kita ini berbagi banyak gen dengan makhluk lain, bahkan yang kelihatannya jauh beda, itu pengingat kuat kalau kita semua ini bagian dari satu pohon kehidupan yang sama. Ada warisan bersama di sana. Jadi DNA ini kayak sistem operasi dasar kehidupan gitu ya, yang jalan sendiri di latar belakang. Tapi kan kadang lingkungan berubah cepat nih. Sistem otomatis ini kadang kurang lincah buat adaptasi kan? Tepat sekali. Kemampuan adaptasi cepat itu terbatas kalau cuma ngandelin perubahan genetik yang butuh waktu lama. Nah, disitulah otak berperan lebih besar ya. Dari yang cuma 1000 buku di DNA,
loncat ke kapasitas 20 juta buku di otak, itu lompatan yang dahsyat banget. Betul, otak itu langkah evolusi berikutnya dalam menyimpan informasi, tapi yang lebih penting, mengolah informasi secara jauh lebih fleksibel dan cepat. Cara otak berkembang itu gimana sih? Katanya ada lapisannya gitu ya? Iya, menarik banget kalau kita pakai model dari Paul MacLean. Dia bilang otak kita itu kayak berevolusi dari dalam keluar. Lapisan paling dalam itu batang otak. Fungsinya dasar banget, ngatur detak jantung, napas. Ini mesin paling purbanya lah. Oke, yang penting buat bertahan hidup ya? Iya. Terus di atasnya ada yang disebut kompleks R. Ini warisan dari nenek moyang reptil kita. Isinya naluri-naluri dasar, agresi, ritual, teritorial, hierarki sosial gitu. Wah, jadi kita masih punya otak reptil di dalam? Bisa dibilang gitu, hehe. Lalu lapisan berikutnya ada sistem limbik atau sering disebut otak mamalia. Berkembangnya setelah reptil. Disinilah pusat emosi kita. Rasa sayang ke anak, mood, memori emosional. Jadi perasaan-perasaan itu di sini ya? Betul, dan lapisan terluar yang paling baru dan paling dominan pada manusia itu korteks cerebral. Disinilah kata Sagan, materi jadi kesadaran. Ini pusatnya intuisi, analisis kritis, ide-ide baru, bahasa, musik, pokoknya yang bikin kita manusia. Itu dia yang bikin kita beda ya? Banget. Korteks inilah yang jadi tempat lahirnya pemikiran kompleks, seni, sains, dan akhirnya peradaban. Tadi Anda sebut soal analogi Sagan, otak itu kayak kota yang berkembang. Bagian lamanya nggak dihancurin, tapi bagian baru dibangun di sekelilingnya. Jadi, distrik tua reptil dan mamalia itu masih aktif ya di kepala kita? Masih aktif banget. Sagan suka analogi itu. Jadi kita nggak bisa gitu aja gusur bagian otak yang lebih tua itu. Kata Sagan, melampaui naluri purba itu, atau jangan-jangan kita lebih sering dikendalikan sama si kompleks R dan limbik ini? Nah, itu pertanyaan kunci. Kompleks R dan sistem limbik itu jelas masih sangat berpengaruh. Rasa takut yang tiba-tiba muncul, ledakan amarah tanpa sebab jelas, dorongan buat ikut-ikutan kelompok, itu semua akarnya di sana. Wah, iya juga ya. Sering ngalamin? Tapi bagusnya korteks cerebral itu, dia ngasih kita kapasitas buat menyadari dorongan-dorongan itu. Kita bisa mikir, oke, ini gue lagi marah karena naluri teritorial gue kesenggol misalnya. Kita bisa analisis, dan yang penting memilih respons yang beda. Jadi nggak otomatis ngikutin naluri gitu ya? Idealnya gitu. Kita nggak sepenuhnya dikendalikan, tapi kita juga nggak bisa nyabut colokan otak tua itu. Jadi, ya ini perjuangan terus-menerus antara naluri dan akal sehat bisa dibilang, tapi potensinya ada berkat korteks kita. Oke. Nah, soal kapasitasnya tadi, 20 juta buku itu kan gede banget. Gimana otaknya nyimpen segitu banyak? Struktur fisiknya memang gila sih. Ada sekitar 100 miliar neuron di otak kita. Kasarnya nih, jumlahnya sebanyak bintang di galaksi Bima Sakti kita. 100 miliar. Sebanyak bintang. Iya, kira-kira segitu. Dan tiap neuron itu nyambung ke ribuan neuron lain. Total koneksinya atau sinapsisnya itu diperkirakan sekitar 100 triliun. 100 triliun koneksi. Pantesan aja kapasitasnya gede. Total kapasitas informasinya itu diperkirakan sekitar 10⁻14 bit. Angka nolnya ada 14 di belakang angka 1. Susah ngebayangin ya? Susah banget. Tapi gini deh, kalau kapasitasnya segede itu, kenapa ya kita sering banget lupa? Saya nih, naruh kunci aja suka lupa. Lupa nama orang, bahkan kadang lupa ide brilian yang muncul pas lagi mandi tadi pagi. Gimana tuh ngejelasinnya? Kapasitas raksasa, tapi kok pelupa? Itu paradoks yang menarik banget ya. Kapasitas besar itu lebih nunjukin potensi penyimpanan dan kompleksitas koneksi yang bisa dibuat. Tapi ingatan itu sendiri sifatnya nggak kayak file komputer yang kesimpan utuh terus bisa dibuka lagi persis sama. Terus gimana dong? Ingatan itu lebih dinamis. Setiap kali kita mengingat sesuatu, kita itu sebenarnya lagi merekonstruksi ingatan itu. Dan proses rekonstruksi ini sangat dipengaruhi sama emosi kita saat itu. Konteksnya, bahkan kondisi fisik kita, makanya ingatan bisa berubah atau memudar. Oh, jadi bukan kayak buka file lama ya, tapi kayak bikin ulang ceritanya gitu. Kurang lebih gitu. Makanya otak itu bukan hard drive pasif tapi jaringan hidup yang terus berubah dan beradaptasi. Bahasanya juga beda. Bukan huruf A, T, C, G kayak DNA, tapi pola-pola rumit dari impuls listrik dan kimia antar neuron.
pola-pola inilah yang jadi pikiran dan ingatan kita. Contohnya kayak gimana tuh polanya? Ya, misalnya waktu Anda ingat bau melati pas masa kecil, atau pas lagi mikir keras cari solusi masalah, itu semua pola aktivitas neuron yang kompleks. Oke. Paham. Terus katanya ada otak kiri dan kanan juga kan? Itu gimana pembagian tugasnya? Iya, ada spesialisasi. Secara umumnya, belahan otak kanan itu cenderung lebih kuat di pengenalan pola, intuisi, kreativitas, seni. Sementara belahan kiri lebih ke logika, analisis, bahasa, hitung-hitungan. Jadi kayak ada sisi seniman dan sisi ilmuwan di kepala kita ya? Bisa didiui itu. Tapi keduanya ini nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka nyambung lewat jembatan saras yang tebel banget. Namanya corpus callosum. Ini yang mastiin sisi intuitif dan analitis kita bisa ngobrol dan kerjasama. Wah, keren ya ada jembatannya. Iya, dan intinya otak kita ini, terutama korteks cerebralnya, ngasih kita semacam kebebasan dari program genetik murni yang kaku. Kita bisa belajar hal baru, berubah, beradaptasi. Dan yang paling penting, ini kata Sagan juga, kita itu bertanggung jawab atas apa yang kita tulis dan simpan di perpustakaan 20 juta buku di kepala kita ini. Wah, tanggung jawab atas isi otak kita, dalam juga ya maknanya. Nah, kita udah bahas perpustakaan internal nih, di DNA sama otak. Sekarang gimana dengan cara kita nyimpan pengetahuan di luar diri kita? Nah, ini dia langkah berikutnya. Penemuan tulisan. Ini revolusi besar. Betul, terus lahirlah institusi kayak perpustakaan. Ini kan kayak perpanjangan otak kolektif kita ya jadinya. Dan kalau ngomongin perpustakaan kuno, pasti yang paling top itu. Perpustakaan Agung Alexandria. Itu legenda banget. Ceritain dong, seberapa hebat sih Alexandria itu? Itu bukan sekedar gudang buku loh. Itu pusat riset paling canggih di zamannya. Mungkin selama berabad-abad. Bayangin aja, ada kompleks gede isinya 10 aula studi besar. Ada taman botani, ada kebun binatang, bahkan ada ruang bedah buat belajar anatomi manusia langsung, sama observatorium astronomi. Gila, lengkap banget. Kayak universitas modern ya. Bahkan mungkin lebih keren dari beberapa universitas modern, hehe. Para cendekiawan dari seluruh penjuru dunia Mediterania dan Timur Dekat datang ke sana. Diskusi, nulis, dan mereka dibiayai oleh negara, oleh Raja-Raja Ptolemeus di Mesir waktu itu. Terus koleksi bukunya gimana? Katanya banyak banget. Tapi sering disebut sampai 1,5 juta gulungan. 1,5 juta? Itu isinya apa aja? Wah, macam-macam banget. Raja-Raja Ptolemeus ini ambisius banget ngumpulin ilmu. Mereka kirim agen ke seluruh dunia buat beli perpustakaan pribadi orang atau salinan naskah penting. Wow, niat banget ya. Ada juga kebijakan unik. Setiap kapal yang merapat di pelabuhan Alexandria, katanya nih harus nyerahin buku apa aja yang mereka bawa. Nanti buku itu disalin sama staf perpustakaan, naskah aslinya disimpan di perpustakaan, salinannya dikasih balik ke pemilik kapal. Wah, agak maksa tapi efektif ya buat ngumpulin buku. Terus isinya ada apa aja yang menarik? Banyak banget yang legendaris. Ada karya Aristarchus dari Samos, dia yang pertama bilang kalau bumi itu muter ngelingin matahari. Itu ide gila di zamannya, baru diterima luas hampir 2000 tahun kemudian. Aristarchus ya? Sayang banget idenya sempat hilang. Iya. Terus ada juga naskah sejarah dunia versi pendeta Babilonia namanya Brosus. Katanya nih, sejarahnya itu mencakup 432.000 tahun sebelum banjir besar Nabi Nuh. Penasaran banget kan isinya apa? 400.000 tahun? Wah, itu pasti seru banget isinya. Ada juga terjemahan kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Itu juga proyek besar di Alexandria. Keren banget koleksinya. Tapi, nah ini dia bagian sedihnya ya. Disinilah ceritanya jadi tragis. Iya, sayangnya begitu. Perpustakaan maha penting ini akhirnya musnah. Dan sebagian besar isinya hilang selamanya. Gimana ceritanya bisa musnah? Kebakar atau gimana? Kita nggak tahu pasti detailnya. Kemungkinan besar bukan satu peristiwa tunggal, tapi serangkaian penghancuran selama beberapa abad. Ada kebakaran waktu Julius Caesar di sana, ada konflik agama, ada penjarahan. Akhirnya ya lenyap di Alexandria. Yang sampai ke kita sekarang cuma 7. Kebayang nggak berapa banyak lagi karya sastra, filsafat, sejarah sains kuno yang lenyap di telan zaman? Nggak kebayang, sedih banget. Sagan sendiri nulis dengan nada getir.
Bayangkan misteri masa lalu apa yang bisa kita pecahkan hanya dengan kartu anggota perpustakaan Alexandria. Itu benar-benar bikin kita mikir ya, betapa berharganya pengetahuan yang hilang itu. Dan di tengah kisah sedih Alexandria ini, ada satu sosok perempuan yang ceritanya juga tragis, tapi penting banget. Hypatia. Hypatia. Matematikawan, astronom, filsuf neoplatonis. Luar biasa dia. Dia hidup sekitar tahun 400 Masehi kan ya? Jadi simbol ilmu pengetahuan di tengah konflik panas waktu itu. Iya, konflik antara gereja Kristen yang pengaruhnya makin kuat dengan tradisi pagan atau filsafat Yunani Romawi klasik. Hypatia ini dihormati banget karena kecerdasannya. Banyak muridnya dari kalangan elit. Tapi karena pengaruh intelektualnya dan kedekatannya sama pejabat Romawi Uskup Agung Alexandria saat itu, Cyril, ngelihat dia sebagai ancaman politik dan agama. Terus gimana nasibnya? Berakhir mengerikan. Tahun 415 Masehi, Hypatia diseret dari keretanya sama massa fanatik pendukung Cyril. Dibawa paksa ke gereja, terus dibunuh secara brutal di sana. Ada yang bilang dikuliti hidup-hidup pakai cangkang kerang atau pecahan genteng gitu. Astaga, ngeri banget. Ironisnya, Cyril yang dianggap bertanggung jawab atas hasutan itu kemudian diangkat jadi santo oleh gereja. Gila. Kisah yang benar-benar menyedihkan sekaligus mengerikan ya. Ini jadi pengingat pahit banget soal bahaya fanatisme terhadap ilmu pengetahuan. Banget. Ini nunjukin banget betapa rentannya memori eksternal kita. Pengetahuan yang susah payah kita kumpulkan di luar diri itu bisa hilang gitu aja. Tapi nggak selamanya hilang kan? Kadang kita bisa nemuin kuncinya lagi. Kayak kasus hieroglif Mesir itu. Nah, iya. Itu contoh bagus gimana kita bisa memulihkan memori yang hilang. Hieroglif Mesir itu kan ribuan tahun jadi teka-teki. Tapi untungnya ada batu Rosetta. Batu ini nemuinya pas zaman Napoleon di Mesir. Isinya apa sih batu Rosetta itu? Isinya teks yang sama, tapi ditulis dalam 3 aksara. Hieroglif Mesir kuno, tulisan demotik, tulisan Mesir yang lebih sederhana, dan Yunani kuno. Nah, karena bahasa Yunani kuno masih bisa dibaca sarjana Eropa, ini jadi kunci. Siapa yang berhasil mecahin kodenya? Seorang jenius Prancis, Jean-François Champollion. Dia sadar kalau nama-nama Firaun kayak Ptolemy dan Cleopatra itu dilingkari pakai oval khusus, namanya kartush. Dia bandingin huruf Yunani di nama itu sama simbol hieroglif di dalam kartush. Akhirnya dia sadar kalau hieroglif itu ternyata campuran antara huruf, alfabet, lambang suku kata, dan juga gambar utuh, piktogram. Wah, rumit juga ya ternyata. Iya, tapi usahanya Champollion itu berhasil membuka kembali jendela ke peradaban Mesir kuno yang udah ribuan tahun bisu. Kita jadi bisa baca sejarah, sastra, dan agama mereka lagi. Itu keren banget. Keren banget. Jadi jelas ya ada tarik-menarik yang konstan di sini. Di satu sisi, memori itu bisa gigih banget. DNA udah bereplikasi miliaran tahun, otak nyimpen kenangan seumur hidup, tulisan di batu atau papirus bisa awet ribuan tahun. Betul, ada kegigihan di sana. Tapi di sisi lain, memori itu juga rapuh banget. Alexandria hancur. Ide kayak heliosentris bisa hilang atau ditindas. Hypatia dibunuh, dan kita semua sebagai individu penyimpan memori pasti akan mati. Jadi, kalau kita tarik ke skala kosmik yang lebih luas, apa sih artinya semua ini? Jadi apa artinya semua ini kalau kata Sagan? Nah, ini nyambungnya ke gambaran yang lebih besar lagi, ke pertanyaan tentang tempat kita di alam semesta. Kalau kita mikirin persamaan Drake, persamaan yang coba ngitung kira-kira ada berapa banyak peradaban cerdas di galaksi kita. Oh iya, persamaan Drake yang terkenal itu ya? Iya, ada satu faktor krusial di sana, biasanya ditulis FL. Faktor ini nunjukin fraksi atau bagian dari peradaban cerdas yang berhasil selamat melewati masa remaja teknologi mereka tanpa menghancurkan diri sendiri. Maksudnya masa remaja teknologi? Ya, masa-masa di mana sebuah peradaban udah punya teknologi canggih, kayak senjata nuklir atau kemampuan mengubah lingkungan secara besar-besaran, tapi belum tentu punya kebijaksanaan buat ngendaliinnya. Jadi risiko bunuh diri peradaban itu tinggi. Oke. Jadi FL itu soal selamat atau enggaknya ya? Betul. Nah, kemampuan sebuah peradaban buat nyimpen pengetahuan, belajar dari kesalahan masa lalu, dan pakai ilmu pengetahuan buat bertahan hidup, atau bisa dibilang, kegigihan ingatannya, itu mungkin jadi kunci utama supaya nilai FL itu nggak nol, supaya ada yang berhasil selamat. Jadi kalau ada peradaban yang bisa bertahan lama, itu karena mereka jago ngelola memorinya ya? Kemungkinan besar begitu. Makanya, kalau suatu saat kita beneran nerima pesan dari peradaban luar angkasa,
itu bukan cuma bukti ada kehidupan lain, tapi itu juga bukti bahwa ada yang berhasil selamat melewati fase kritis itu. Itu bakal jadi sumber harapan yang luar biasa besar buat kita di bumi. Bukti kalau kelangsungan hidup jangka panjang itu mungkin dicapai. Wah, iya juga ya. Ngasih harapan banget itu. Terus, pernah kepikiran nggak bentuk memori atau kecerdasan di luar sana itu kayak gimana ya? Sagan juga suka berspekulasi soal ini kan? Iya, dia suka banget mikirin kemungkinan lain. Mungkin otak mereka itu sama sekali beda strukturnya sama kita. Bukan biokimia basah kayak punya kita, tapi mungkin sirkuit superkonduktor yang jalan di suhu sangat dingin. Proses berpikir mereka bisa jadi jutaan kali lebih cepat. Wow, superkonduktor ya? Atau mungkin apa lagi? Atau mungkin kesadaran mereka itu nggak terpusat di satu individu kayak kita. Bisa jadi kesadaran kolektif yang terdistribusi lewat jaringan komunikasi radio antar planet dalam satu sistem bintang. Jadi, memorinya itu dibagi-bagi. Keren banget idenya. Terus, kenapa mereka mungkin tertarik sama pengetahuan kita yang kayaknya terbatas ini ya? Mungkin karena setiap peradaban yang punya kesadaran itu adalah cara unik alam semesta ini untuk memahami dirinya sendiri. Perspektif kita, sejarah kita yang penuh drama ini, seni kita, musik kita, itu semua bakal jadi bagian unik dari mosaik pengetahuan kosmik yang lebih besar. Sesuatu yang belum tentu ada di tempat lain. Jadi, kita punya nilai juga di mata alam semesta ya? Dan pengetahuan pemahaman kita tentang kosmos dan tentang diri kita sendiri itu bukanlah barang mewah. Itu adalah prasyarat mutlak buat kelangsungan hidup jangka panjang kita sebagai spesies. Oke, jadi kita udah jalan-jalan nih, melintasi 3 perpustakaan utama tempat memori disimpan. Ada perpustakaan genetik di DNA, fondasi otomatis kehidupan kita. Yang isinya 1000 buku tadi ya. Iya. Terus ada perpustakaan neurologis di otak kita, yang kapasitasnya 20 juta buku. Pusat kesadaran, kreativitas, tapi juga tempat kita berantem sama naluri purba kita. Tempat kita bertanggung jawab atas isinya. Betul. Dan terakhir, perpustakaan eksternal yang kita bangun bareng-bareng lewat tulisan, seni, sains, teknologi. Memori kolektif kita yang ternyata bisa hebat banget, tapi sekaligus rapuh banget. Kapasitas nyimpan informasi ini di dalam dan di luar kita sungguh luar biasa ya. Tapi ya itu tadi, contoh Alexandria dan Hypatia ngasih pelajaran penting banget. Pengetahuan itu perlu dijaga, dirawat. Memori kolektif kita ini bisa hilang loh. Entah karena bencana, kelalaian kita sendiri, atau bahkan disengaja lewat penindasan ide dan fanatisme buta. Jadi ini bukan cuma tugas ilmuwan atau pustakawan ya? Sama sekali bukan. Ini tanggung jawab kita semua, setiap individu. Kita perlu secara aktif nyari ilmu, menghargai pengetahuan, ikut ngembangin, dan nggak pelit buat ngebagiinnya. Anda juga ikut bertanggung jawab atas informasi apa yang Anda pilih buat dimasukkan ke otak Anda, dan pengetahuan apa yang Anda anggap penting buat dikembangin dan diwarisin ke generasi berikutnya. Carl Sagan percaya banget kalau kelangsungan hidup kita sebagai spesies itu sangat bergantung pada seberapa baik kita mengenal kosmos ini dan posisi kita di dalamnya. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup buat Anda renungkan. Mengingat ada perpustakaan raksasa di dalam diri Anda, DNA dan otak, dan juga perpustakaan eksternal yang kita bangun tapi ternyata rapuh ini. Pertanyaannya adalah, pengetahuan apa yang Anda pilih untuk disimpan, dikembangkan, dan dibagikan hari ini? Dan gimana pilihan-pilihan pribadi Anda itu nyambung ke cerita yang lebih besar tentang kegigihan ingatan umat manusia dan masa depan kita semua di alam semesta yang maha luas ini? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.